Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang syafaat. Tanda orang yang bodoh dalam beragama adalah orang yang mengharapkan syafaat Nabi. Sekalipun di dalam Al-Quran ada kata syafaat, bahkan di dalam hadis pun mengiyakan Rasul akan memberikan syafaat. Tetapi kita sebagai umat Islam yang mau menggunakan akal pikir, kita semestinya malu kalau kita mengharapkan syafaat dari Nabi. Kenapa mesti malu? Karena kita ini sudah diberikan akal pikir. Sementara bagaimana Rasulullah sudah berusaha memberikan penjelasan, ajaran-ajaran tentang kebenaran, yang dimana dengan jelas Rasulullah mengajarkan diri kita untuk menjadi umat yang benar-benar beriman dan memahami hukum-hukum sunnatullahnya. Bahkan para ulama-ulama ikut membantu untuk memperjelas bagaimana agar kita bisa mampu memahami lebih jauh tentang ajaran Islam ini. Coba kalau kita pahami apa arti syafaat. Syafaat itu adalah permohonan kita kepada Nabi, yang dimana Nabi itu akan memberikan bantuan kepada diri kita agar kesalahan-kesalahan kita ini dimaafkan oleh Allah melalui perantara Rasulnya. Dengan kata lain, Rasul itu memaklumi perbuatan atau cara beribadah kita. Nah, sekarang apakah kita pantas untuk dimaklumi? Sementara kita, akal pikir kita sudah sempurna, sudah dewasa. Tetapi kenapa mesti dimaklumi? Sekalipun kita menjerit-jerit atau teriak-teriak untuk minta syafaat, kalau cara beragama kita tidak sungguh-sungguh, maka syafaat itu tidak mungkin Rasulullah berikan. Kalau kita lihat di dalam keterangan bagaimana Rasulullah akan memberikan syafaat itu kepada orang-orang yang seperti apa. Salah satunya yaitu orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi mengucapkan la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar mulut saja, tetapi di sini ada pengagungan yang benar-benar hati kita, akal pikir kita, kesadaran kita benar-benar mengagungkan Allah. Kebanyakan kan kita kalau kaget, la ilaha illallah, marah, la ilaha illallah. Bukan ucapan la ilaha illallah semacam itu, tetapi la ilaha illallah ini adalah pengagungan yang sebenar-benarnya mengagungkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan hanyalah Allah. Yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah itu kita mengucapkan la ilaha illallah itu dengan sebenar-benarnya mengagungkan Allah. Dan orang yang bisa benar-benar mengagungkan Allah itu akan terlihat dari perilakunya. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang-kadang kan kita lihat ada orang sedikit-sedikit la ilaha illallah, di situ tidak ada pengagungannya. Sekalipun kita berzikir di masjid atau di tempat-tempat yang serius, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita masuk ke dalamnya, apakah kita ini mengagungkan Allah? Kalau ngelihat di luar mungkin seperti yang ia mengagungkan Allah. Padahal kalau kita jujur ke dalam, kita hanya sekedar mengucapkan saja. Bahkan hati dan pikirannya nggak tahu kemana. Nah, orang-orang semacam kayak begini tidak mungkin mendapat syafaat. Lalu ada lagi keterangan kalau kita baca salawat, rajin baca salawat, mendapat syafaatnya Nabi. Ya, salawat itu semacam apa? Salawat itu adalah pengagungan kita terhadap Rasulullah. Jadi dengan kata lain bahwa salawat itu kita ini benar-benar berterima kasih kepada Rasulullah dan kita mengagumi bagaimana perjuangan Rasulullah dalam mengajarkan atau menyebarkan agama Allah ini, di mana beliau ini hidup di tempat yang jahiliyah, banyak yang memusuhinya, tetapi istiqomah beliau bagaimana? Bahkan dengan istiqomahnya itu, beliau masih tetap menyayangi orang-orang yang membencinya. Inilah sikap-sikap seperti itulah yang harus kita kagumi. Beda dengan kita kalau kita merasa baik, kita menyebarkan kebaikan itu, lalu jika ada orang lain menyerangnya, malah kita balik menyerang dengan kalimat-kalimat sindiran atau apalah. Tetapi Rasulullah tidak demikian. Sekalipun dia
diserang, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, tetap dia menyayanginya. Itulah yang mesti kita kagumi. Dan cara kagum kita kepada Rasulullah yaitu dengan berselawat. Jadi selawat ini bentuk kekaguman kita dan berterima kasih kita kepada Rasulullah. Sebaik-baiknya berterima kasih kepada Rasulullah yaitu dengan cara berdoa, mendoakan Rasulullah. Sekalipun tanpa kita mendoakan Rasulullah itu jelas terjamin. Tetapi berdoanya kita ini bukan mengharapkan agar Rasulullah diampuni atau dimasukkan ke surga, bukan, tetapi sholawat ini adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Dan satu lagi keterangan bahwa orang yang mendapatkan syafaat itu sekalipun memiliki keimanan sedikit, asal kita ini jangan menyekutukan Allah. Nah, pada kenyataannya kita ini apakah termasuk orang yang beriman atau bukan? Kita kalau mau menyadari diri kita ini bukan termasuk orang yang beriman, tetapi orang yang munafik. Kita lebih cenderung memikirkan hal duniawi, harta, duit. Sekalipun kita mengaku agama Islam, bersyahadat, sholat, coba kalau kita berani jujur, jika dihadapkan tentang Allah dan duniawi, maka kita akan cenderung mengambil duniawi dengan berbagai alasan. Sering kita ini membohongi diri kita sendiri, seakan-akan kita ini benar. Padahal Allah lebih tahu. Orang yang mengharapkan syafaat itu cenderung beragamanya itu menyepelekan, karena merasa ada syafaat Nabi. Kita bergantung ke syafaat Nabi, padahal belum tentu kita ini akan beri syafaat oleh Nabi. Beragama kitanya ini juga seperti orang-orang munafik, dan mungkin bisa saja dikatakan orang munafik, tetapi aneh berharap syafaat, tidak mikir orang-orang yang dikasih syafaat itu orang-orang yang benar-benar berusaha dalam menjalankan agama itu, sekalipun dia tidak berhasil mencapai puncak. Tetapi jika kita benar-benar berusaha, maka itu layak diberikan syafaat oleh Rasulullah. Tetapi kalau kitanya beragama asal-asalan, bahkan dipenuhi dengan kemunafikan, bagaimana mungkin? Kita pernah mendengar seorang yang telah banyak membunuh. Di saat prosesnya dia ingin bertobat, dia malah membunuh lagi. Karena orang yang dibunuh itu menganggap bahwa dosanya orang itu tidak akan diampuni oleh Allah. Karena kesal, si pembunuh itu membunuh orang itu lagi. Lalu si pembunuh itu mencari orang yang bisa meyakinkan dirinya bahwa Allah bisa mengampuni segala dosanya. Dan di dalam cerita itu, si pembunuh ini terus berusaha mencari, yang pada akhirnya di tengah jalan dijemput dengan takdirnya, yaitu kematian. Nah, yang kita tahu orang ini malah masuk surga. Artinya bahwa Allah ini menilai bahwa si pembunuh ini berusaha benar-benar ingin bertaubatnya, bukan melihat dari hasilnya, karena dari hasilnya belum jelas, karena taubatnya dia itu belum mencapai titik puncaknya. Dia baru mencari. Karena melihat dari kesungguhan orang itu, maka itulah orang yang patut diberi syafaat oleh Nabi, karena melihat dari kesungguhannya. Sementara kita kadang sholat kita aja kalau ada keinginan, kita berdoa aja wirid kalau ada keinginan. Sholat kita ini bukan kebutuhan diri kita sendiri. Bahkan zikir pun karena ada keinginan, bukan karena kebutuhan kita ingin mengagungkan Allah. Orang-orang munafik itu berzikir mengagungkan Allah itu dianggapnya sesuatu yang sia-sia. Padahal mengagungkan dengan penuh keimanan itu sungguh mengasihkan. Tetapi bagi orang-orang munafik itu sia-sia, kecuali kalau dia
punya keinginan. Jadi saya berharap untuk berhenti mengharapkan syafaat Nabi. Karena syafaat Nabi itu pasti akan datang jika kita melakukan atau jika kita beribadahnya, benar-benar beribadah. Kalau kita hanya asal-asalan beribadah, mau sampai kapanpun, tidak mungkin diberi syafaat. Jangan mengentengkan dalam beragama ini. Jangan mentang-mentang karena di dalam Al-Quran, karena di dalam hadis ada syafaat Nabi, lalu kita menyepelekan hal-hal semacam ini. Dalam beragama ini, beragamalah dengan akal pikir. Tetapi akal pikir kita harus dikontrol.